ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di Area Mistis, di mana kita bakal ngomongin pengalaman horor kisah nyata para narasumber dan mengupasnya lebih dalam. Dan di episode kali ini kita kedatangan pendaki gunung. Dan terakhir dia itu naik gunung tuh sampai puncak. Nah katanya tuh ada pengalaman mistis yang bakal diceritain. Dan sekarang sudah ada Mas Febi. Halo Mas Febi. Gimana kabarnya Mas Febi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah Mas Febi ini katanya punya pengalaman mistis pas kemarin naik gunung. Nah itu boleh ceritain dong gunungnya gunung apa, terus pengalaman mistisnya apa gitu. Mungkin penghuni nih pada kepo. Ceritain gimana? Baik, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Febi Irawan. Saya mahasiswa Amikom Purwokerto, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 19. Oke. Ya kita Aku Nggak apa-apa, lanjut aja sih. nggak apa. ya aku pada akhir Maret kemarin aku sama kedua temanku naik Gunung Slamet via Bambangan. Oke. Ya. Terus OTW dari Purwokerto tuh jam habis maghrib. Oh jadi perjalanan malam tuh? Iya, niat awal tuh kan dari siang. Terus? Jadi sebelum maghrib tuh udah sampai sana gitu loh. Cuma habis maghrib malah dari Purwokerto OTW ke Purbalingga dulu. Ke Purbalingga tuh mau sewa alat outdoornya yang belum ke bawah loh. Oh jadi dari sini cuma bawa logistik doang gitu? Iya, logistik. Terus ada alat yang udah punya sih, jadi nyewa yang belum punya. Terus habis sewa langsung gas ke basecamp Bambangan. Terus sampai basecamp tuh sekitar jam 8 lah, jam 8 sampai basecamp. Terus kita di sana sempat makan dulu. Terus habis makan ngurus simaksi dulu Mas. Simaksi habis itu sempat nanya sih Mas ke penjaga gunung situ. Iya, gitu, yang basecamp. Di atas ada banyak orang nggak Mas gitu. Terus pihak sananya jawabnya banyak gitu loh, sekitar ada 700 orang lah. Jadi kan banyak banget. Iya, jadi 3 kan Maret 2000 berapa itu berarti Mas? kemarin ini 2021. Ya, baru kemarin. Jadi kan kita bertiga kan jadi kayak Pede lah gitu. rame gitu loh. Jadi ekspektasinya tuh di jalan tuh bakal ketemu sama pendaki lain, terus bisa naik bareng loh. Ternyata pas terus kita kan mulai trek tuh dari jam 9, selesai prepare jam 9 langsung nge-trek jam 9 pertama lewat itu kan ladang kayak perkebunan warga gitu. Naik pertama masih aman sih karena belum masuk ke hutan. Terus udah masuk hutan, di situ sempat kayak aku pribadi tuh sempat kayak nyium aroma wangi gitulah. Cuma di situ kan nggak sampai mikir, nggak sampai ke situ ya situ lah mikirnya, masih mikir logis gitu loh. Jadi tetap lanjut aja. Berarti itu bertiga itu Mas Febi yang di depan atau di depan ada orang? Pertama sejajar sih. Jadi sejajar. masih aman lah ya. Belum yang jalan setapak gitu belum. Masih bisa sejajar bertiga. Terus pas nyium bau itu Mas Febi bilang nggak sih ke teman-teman yang lain enggak kayak sih, nyium enggak, gitu? Oh enggak. Jadi dalam hati aja udah ini kayaknya aku nyium gitu. Iya, cuma ya udahlah lanjut aja nggak apa-apa gitu. Lanjut terus belum pas jalan masih aman sih. Terus sampai di pos bayangan pertama. Pos bayangan pos 1 sampai pos terus 1. Di situ temanku pada sempat dulu, terus duduk dulu minum. Udah habis itu lanjutkan, udah berapa menit istirahat, habis itu lanjut. Lah di situ sebenarnya di situ ada awal kejadian horor menimpa kita sih. Semuanya kena gitu apa salah satu dari itu? 3 Tapi orang? pas momen itu tuh Ref kita tuh nggak ngerasain. Jadi kita tuh ngehnya tuh pas udah balik gitu loh. Pas udah balik di situ kan aku iseng-iseng ngevideoin lokasi sekitar tuh. Lah pas balik sampai rumah baru ada penampakan di situ. Ada kayak pendaki turun, padahal di situ emang bertiga doang. Ada pendaki turun? Iya, kayak ada orang pakai headlamp gitu turun. Padahal emang kita di situ bertiga doang. Nah itu posisi HP siapa? Mas Febi atau iya, siapa? HP pribadi, HP saya. Sekarang masih ada videonya? Masih ada sih. Terus boleh nanti nanti kita kasih tahu. Editor ya. Nah itu pas turun itu kayak itu nggak sih Mas? Pas dia muncul itu merinding gitu nggak sih pas di video, pas lagi video? Enggak sih, enggak pas itu tuh enggak ngerasain apa-apa. Jadi taunya itu pendaki asli gitu taunya? Apa nggak ngelihat? Pas di situ video? Enggak ngelihat. Cuma pas balik tuh kan ngecek videonya kayak apa. Lah baru
Kalau itu itu siapa, padahal di situ Cuma bertiga gitu. Iya. Itu berarti pos 1 udah jam berapa tuh? Tadi kan katanya Sebelum jam pos 1 9. berarti sekitar jam Setengah 10. lah. Oh, setengah 11. Jam 10 karena santai gitu ya. Heeh. Malam-malam. Sekitar jam setengah 11-an lah. Terus lanjut lagi dari pos 1. Lanjut sampai pos 1 masih aman, maksudnya. Berarti tag doang, video doang itu. Iya, yang itu. Cuma pas itu kan nggak ngerasain, jadi ngerasa aman aja gitu loh. Nggak yang ngerasa gimana-gimana. Masih lanjut perjalanan santai, terus naik pos 1 biasa, istirahat dulu. Istirahat, habis itu lanjut lagi sampai pos 2. Bener-bener jadi di situ tuh nggak ketemu pendaki lain loh, yang lagi istirahat, lagi turun apa lagi naik gitu. Tapi biasanya di pos 1 ada loh yang bikin kemah gitu-gitu. Itu nggak ada sama sekali juga. Pos 1 nggak ada waktu itu. Ada kan namanya apa sih pos 1? Ada namanya deh kalau nggak salah. Iya, pos camp gitu kan ya. Kayak bisa buat ngecamp gitu. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Yang warung juga tutup pas itu. Padahal itu weekend kan. 3 Maret ya, iya. Terus pas pos 2. Terus naik pos 2 tuh udah sepi banget kan. Kita di situ udah ngerasa kayak capek sih. Capek terus ngantuk kan, udah posisi udah malam gitu. Udah berjalan dari Purwokerto udah capek duluan, udah ngantuk. Sempet kayak mutusin mau ngecamp di pos 2. Tapi mikir ulang karena takutnya tuh besok pas summit kejauhan. Kejauhan dari pos 2 sampai puncak kan jauh banget. Akhirnya lanjut sampai pos 3. Berarti pas 2 aman nih, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, cuma sepi banget itu. Aman. Sampai pos 3 udah. Lah di situ baru ada orang ngecamp tuh. Jadi udah rada lega lah ya. Udah ketemu orang gitu. Terus udah langsung diriin tenda. Itu jam berapa tuh Mas di pos 3? Sampai pos 3 tuh udah jam 1, jam setengah 2. Udah malam lah, posisi udah pagi. Udah terus langsung masak, makan kan karena udah lapar. Terus habis makan langsung tidur terus bangunnya besok siang banget sih, kesiangan karena siangan karena nggak ngejar sunrise juga sih waktu itu. Jadi bangun jam setengah 9. Itu pun maksudnya aku yang bangunin mereka. 9 pagi. Baru bangun. Luar biasa. Mantap. Itu kan aku yang bangunin. Jadi mereka tuh masih pada tidur. Jadi sempat mikir aku ragu-ragu mau muncak apa enggak ya gitu. Karena jam segini tapi masih pada tidur berdua. Nah itu pas Mas Feby bangunin setengah 9, yang pada ngecamp di situ masih ada apa udah nggak ada? Masih ada. Oh masih ada. Masih ada beberapa yang ngecamp di situ. Terus kan aku langsung kayak pura-pura nanyain aja sih biar pada bangun gitu. Pada makan enggak gitu, pada ngopi enggak gitu. Akhirnya ada yang bangun, satu-satu bangun. Terus habis itu kita ngopi, makan. Terus diskusi lah mau lanjut apa enggak nih? Ya karena udah siang juga loh. Terus itu kan kita perjalanannya tuh sebenarnya buat kayak ngejar waktu lah. Iya benar. Karena jadi tadinya nggak mau nginep sampai 2 malam gitu, maunya 1 malam enggak, aja. emang iya. Kita tuh emang trek malam tuh emang buat ngejar waktu biar minggu malam pulang udah gitu. sampai Purwokerto gitu lah. Karena Senin kan udah aktivitas biasa. Terus udah tuh bangun, terus akhirnya kita mutusin buat lanjut ke atas sih berarti. Lanjut ke atas ya kan, dari pos 3 naik. Dari pos 3 kan ke pos 4 kan nggak jauh banget kan. Jadi jalan sekitar setengah jam lah. Jalan yang katanya pos 4 angker yang gitu ada kan. pintu Sama rantu pohon-pohon gitu. itu ya. Tapi sama kita kan sama rantu. Sama ratu. Iya. Tapi kan kita lewat situ pas siang kan, jadi nggak aman mistis sih. banget Enggak sih. Udah tapi lewat. bentar, yang di Samaratu itu bener-bener nggak ada camp apa gimana sih Mas? Katanya emang nggak boleh ngecamp gitu. Tapi aslinya gimana pas nyampe situ? Ada yang ngecamp nggak? Nggak ada sih. Sama Nggak ada. sekali. Nggak ada. Sampah gitu ada nggak di situ? Sampah nggak ada sih. Nggak ada juga pas itu. Ya sampah paling sampah kecil gitu ya. Iya, soalnya emang Mungkin. banyak banget yang bilang kalau Samaratu tuh serem, habis itu banyak itunya. Ya emang ada kayak suara-suara. pohon Pohon jadi dua kan katanya. Iya, pohon tumbang gitu lah di situ kan. Terus habis itu kan nggak terlalu lama di situ, terus akhirnya lanjut aja tuh sampai di atas pos 4. Kita jalan di pertengahan jalan tuh yang temanku 2 namanya tuh si Udin sama si Vian. Oh, Udin sama Vian. Ya, maaf baru kenalin. Terus udah kan naik dari pos 4, naik dikit. Lah si Udin tuh awalnya nggak yakin buat nurusin karena udah capek kayaknya. Itu dia ngomong nggak jadi nurusin pas 4 atau pas 3? Ngelewatin pos 4. Oh, itu baru bilang nggak kuat nih gitu. Iya, aku balik beba ya gitu. Balik ke camp maksudnya loh. Terus nyuruh kita buat lanjutin berdua.
Cuma kan kita mikirnya tuh apa ya, berangkat bareng terus pulang Pulang harus harus bareng-bareng bareng, gitu lah ya. Jadi tapi pelan-pelan aku sama Vian tuh bujuk biar wis ketulungan kok gitu. Walaupun gitu apa kesannya maksa gitu ya. Tapi gimana ya, udah komitmen dari awal kita mau muncak bareng gitu loh. Jadi ngingetin buat terus aja gitu, terus aja. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya kita nerusin sampai pos 5 lewat, terus pos 6 lewat juga lah, terus sampai pos 7 tuh. 5, 6, Pos 7 ada drama lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya? Sempat ada kayak dramanya bertubi-tubi gitu. Apa enggak? Iya, jadi kayak omongannya apa ya? Jadi si Udin tuh pengennya turun loh. Oh, jadi dia pikirannya tuh udah pengen turun iya, karena gitu. Iya, sempat ketemu sama pendaki turun tuh satu rombongan. Lah kita nanya di atas gimana Mas gitu. Terus dia bilang di atas kabut gitu loh. Yang rombongan tadi turun bilang di atas kabut. Jadi si Udin tuh makin gak yakin buat muncak gitu loh. Akhirnya tapi ya setelah kita bujuk lagi akhirnya tetap mau sih naik. Tapi si Udin itu pas ngomong habis pos 5 ya tadi, pas ngeluhnya. Apa pos 4? Habis pos 4 yang pertama. Nah, itu mukanya pucet gitu gak sih, Mas? Iya, jadi kayak apa ya? Oh iya kan, mukanya pucet. Kayak nggak mood gitu lah. Tahu nggak sih? Paham nggak sih? Iya. Orang nggak mood. Tapi gitu. ketakutan nggak dari mukanya, ketakutan enggak gitu? Sih. Kalau ketakutan sih enggak. Kesel gitu mukanya enggak? Cuma iya kayak kesel gitu sih. Kecapean mungkin ya. Terus udah tuh makin nggak yakin, terus tapi kita bujuk buat lanjut. Ya udah tetap mau loh. Akhirnya sampai pos Pelawangan tuh yang batas vegetasi ya. Atasnya kan batas vegetasi kan. Dari situ sempat ragu juga tapi tetap aja gas aja. Emang pas itu tuh kita dari bawah tuh kelihatan, dari atas tuh kabut emang. Cuma pas kita jalan ya itu apa buka sendiri awannya. Jadi jalan kita ketemu banyak orang yang lagi turun tuh. Jadi kita tuh itu rombongan terakhir yang muncak. Rombongan terakhir pas naik dari awal base camp, terus rombongan terakhir juga pas muncak pas summit. Berarti tuh nyampe puncak jam berapa kamu? Nyampe puncak sekitar jam 1:30. Setengah 2 siang. 2 siang baru sampai puncak. OTW dari jam 9 tadi ya? 9 ya. Jam 9 terus sampai jam 1:30 sampai puncak. Di puncak cuma ketemu sama 3 orang. Itu udah nge-camp semua? Apa 3 orang itu camp satu atau? Itu 3 orang tuh jadi satu rombongan. Tapi 3 orang gitu loh. Sama kayak kayak kita ya. Dia udah diriin tenda apa pengen OTW pulang juga? Kalau mereka itu TikTok. Ya, TikTok apa TikTok? Jadi muncak langsung balik gitu loh. Nggak ngecamp. Terus udah kan ngobrol kan. Di atas jadi sepi loh. Ya, cuma berenam berarti kan total. Dari pos Bambangan. Karena yang lain udah turun juga sih, udah siang juga gitu. Terus udah ngobrol, terus kita mutusin buat ke kawah, deket kawah tuh yang mulut kawah bareng-bareng turun lagi. Habis itu kita sempat makan juga di situ bareng-bareng. Habis itu kita balik terus tapi mereka duluin kita. Oh, yang tadi bertiga itu duluin. Terus karena kita masih capek gitu ya. Jadi santai aja lah baliknya, gitu. Mager-mager gitu. Jadi santai aja lah gitu. Udah turun. Berarti di puncak itu kamu nggak ngecamp ya? Cuma TikTok tadi doang? Iya, langsung jam 1:30 terus kita turun jam 3 lah. Jam 3 baru turun. Oh, bentar doang berarti? 1 jam doang? Iya, 1 jam doang. Dari kawah itu? Iya. Karena dari puncak ke kawahnya kan butuh waktu juga loh, kayak ada jalan jauh. Nah itu si Udin sama Vian mukanya juga masih santai-santai aja apa udah capek semua tuh? Pas posisi itu sih ya kita semua udah capek sih ya. Karena terutama si Udin itu yang pertama gak mood. Jadi dia tuh sampai puncak juga langsung tiduran gitu loh. Tiduran kayak mager gitu lah, malas gerak. Semuanya udah megang carrier apa ada yang megang tas biasa? Carriernya ditinggal pas di pos camp. Jadi kita naik tuh cuma bawa logistik doang. Cuma bawa tas kecil lah. Sama tenda. Tenda enggak dong. Tenda kan ditinggal di pos camp tuh. Pos camp berarti base camp kan yang paling bawah. Pos camp tuh yang yang kita camp, tempat kita pos 4. Pos 3. Ya. Jadi semua barang-barang kan tinggal di situ. Jadi kita naik cuma bawa ransel terus minum sama makanan kecil lah ringan. Udah terus kita turun sampai pos kita ngecamp lagi pos 3 sekitar jam 5:30 sebelum maghrib. 5:30. Jadi target ngepas lah gitu lah. Jadi targetnya kan sampai bawah sampai pos 3 tuh
sebelum maghrib gitulah. Hitungannya benar berarti. Hitungannya benar pas itu loh. Terus masih aman ya. Terus di situ juga masih ada beberapa orang yang camp. Terus kita sampai pos yang kita ngecamp langsung masak karena kita juga mau cepetan loh. Mau cepetan turun, pengen cepet-cepet balik gitulah karena ngejar waktu kan. Kita makan bentar, terus ngopi juga. Habis itu habis maghrib, habis adzan kita balik. Turun tuh ke turun bawah. Dari pos 3 ya. Nah pas nyampe pos 3 itu kalian berarti cuma ngopi-ngopi doang gitu, sampai sempet tidur makan. Gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Karena ngejar waktu banget. Jadi kita makan, habis itu beberes langsung mutusin buat balik. Terus pas balik masih aman-aman aja? Vian, Udin, kamu masih aman-aman aja? Masih aman pas awal tuh, pas awal masih aman. Terus tapi pas kita turun tuh kita bareng sama satu rombongan loh. Satu rombongan itu tuh ada 8 orang lah kalau nggak salah. Jadi turun tadi jam? Habis maghrib. Habis maghrib kita turun. Terus kita ada di belakangnya mereka tuh yang berdelapan. Awal masih aman, cuma lama-lama tuh jadi yang di depan kita tuh jalan tuh makin pelan loh. Jadi kita kan pengen cepet-cepet dahuluin gitu kan. Terus kita akhirnya dahuluin. Terus karena waktu udah malam juga, kita jalannya juga dipercepat juga. Terus sempat kayak lari-lari kecil gitulah, ngejar waktu sih. Terus nggak kerasa kan udah sampai di pertengahan pos 2 kan. Oh cepet banget ya berarti. Pertengahan pos, ya karena itu lari kan. Tapi pas nah itu kalian lari gara-gara ngejar waktu atau emang ada yang ngejar lagi di belakang atau apa gitu? Ngejar waktu sih. Ngejar waktu sebenarnya ngejar waktu doang. Terus udah kan, lah pas tadi tuh yang pas maghrib tuh kan kita balikan habis maghrib. Lah di situ tuh posisi si Vian tuh bener-bener kayak banyak omong banget loh. Oh kayak ngobrol mulu cerewet. Kayak cerewet gitu lah, kayak bercanda terus padahal itu kan waktu maghrib gitu kan ya. Terus aku sama si Udin sebenarnya udah ganggu sih, kayak udah males juga. Kayak apa ya, udah capek lah ya, udah capek. Terus udah tiba-tiba tuh si Vian di pertengahan pos 2 tuh diem. Tiba-tiba diem, nggak ngomong apa-apa. Jadi yang diem. Dia posisi di mana? Di belakang kamu, depan kamu, tengah-tengah? Dia kan leader tuh, jadi dia di depan. Oh dia di depan. Ya. Yang awalnya apa banyak omong gitu, jadinya sempet diem, bener-bener diem. Terus di pertengahan pos 2 tuh kita sempet duduk, terus ngerasa kok kita lama banget gitu loh. Nggak sampai. Berarti pertengahan pos 2 tuh kalian istirahat dulu? Iya, duduk terus sempet ngobrol. Dan yang sudah temen ya udah gutul-gutul, padahal kan kita lari. Lari. Harusnya kalau dipikir logis sih udah sampai di pos 1, cuma pas itu belum sama-sama gitu loh. Terus akhirnya istirahat. Terus sempat mikir juga sih itu yang apa? Aroma. Salah, bukan yang salah jalur. Takutnya. Ya, karena udah malam juga kan jalan. Lah tapi bukannya kalau misalnya turun tuh cuma satu jalur doang ya, Feb? Apa gimana sih? Kadang ada jalan yang berjabang gitu, Rep. Oh. Jadi via-nya gitu beda ya. Kalian via apa tadi? Bambangan. Iya, yang via lain juga ada keterangan sih kayak pelang gitu. Turun lewat jalur ini, lewat sini gitu. Tapi pas itu jadi kita mikir itu apa kita salah jalur ya? Tapi setelah pikir-pikir enggak kok gitu. Iya, enggak lah. Coba ngikutin jalur aja gitu. Terus udah enggak lama, terus berapa menit lah. Akhirnya kita sampai di pos 1. Pos 1. Nah, dari pos 1, Vian udah mulai ngomong lagi apa masih diem aja? Masih diem. Jadi pas semenjak di pertengahan pos 2 tuh sampai pos 1 kita udah diem, udah nggak ngomong apa-apa lagi. Yang awalnya kita emang cerewet gitu ya, sempet kayak ngeledek-ledekan gitu. Nah itu kebutuhan logistik masih ada apa enggak? Kebutuhan logistik sih tinggal minum 1 botol buat bertiga gitu loh. Terus udah kan sampai pos 1, di situ ada warung. Oh, warungnya buka nih? Ada warung yang buka. Tapi kan itu udah malam kan berarti? Iya, posisi udah jam berapa ya? 7:30 lah. 7:30 malam. Itu posisi masih buka. Mungkin itu penjaga warungnya mikir ada yang turun mungkin ya. Jadi yang jagain warung berapa orang tuh? 1. Cewek cowok? Cowok, bapak-bapak. Bapak-bapak. Terus kita sampai kan. Terus pengen rehat dulu lah bentar gitu. Terus kita istirahat di situ. Aku juga di situ makan kayak buah gitulah di situ. Lah, pas kita sampai di pos 1, aku lihat jadi pertama aku nggak ngeh kalau treknya tuh tinggal lurus terus belok kiri loh. Terus pas
aku baru sampai pos 1 tapi lihat jadi kayak pendaki Oh, ada pendaki lagi. dari arah kanan. Arah kanan berarti arah naik apa arah turun? Iya, lagi naik kan. Kayak ada pendaki lagi naik terus pakai headlamp. Terus aku jadi ngomong, anak pendaki kayak satu orang doang. Pendakinya satu orang. Belum bisa mastiin sih karena itu masih jauh gitu loh. Cuma lihat aja tuh kayak center gitu. Tapi kamu notice ke yang lain ada ini gitu. Iya, cuma mereka berdua kayak wis lah gitu. Iya, wis lah gerek medun gitu. Terus udah akhirnya kita udah makan kan. Terus akhirnya kita turun. Lah itu yang pendaki enggak kenapa-napa. Yang ada headlampnya itu kenapa? Emang cuma lewat doang. Aku sih yang maksudnya yang notice tuh yang dari jauh. Ini kan. Tapi yang lain ngeliat nggak sih Vian sama Udinnya? Enggak, mereka ngeliat. Jadi pos 1 kan di bawah sini. Terus kan ada kayak tangga kecil. Kan ada tempat duduk di situ. Nah, aku lihat dari situ loh. Jadi pendakinya tuh jauh loh, Rep. Jadi masih di apa ya? Jauh lah pokoknya. Tapi itu udah malam-malam ya? Iya. Pakai headlamp. Terus habis itu kan nggak terlalu dipikir banget kan, karena aku mikirnya ya itu orang di jalur trek gitu loh. Di trek yang bakal kita lewati. Jadi aku mikirnya juga bakal ketemu mereka gitu loh. Tapi pas kita mutusin buat turun, baru berapa meter tuh kita turun, terus dapat persimpangan, kita belok kiri, lah baru turun satu tangga, satu undak-undakan gitu lah ya. Kita turun terus berapa langkah, Vian kan megang yang di depan kan Vian, yang megang center. Aku kan di belakangnya, aku di tengah lah gitu. Berarti Udin paling belakang. Yang pegang center tuh si Vian sama si Udin. Lah yang di depan si Vian lagi ngarahin center ke depan lah ya. Terus tiba-tiba tuh dia berhenti kan, dia jalan terus berhenti langsung nunduk gini loh. Terus centernya juga diarahin ke sini, ke bawah gitu, ke tanah. Iya. Lah aku mikirnya tuh si Vian lagi ngempos gitu lah. Oh iya. Karena dia gitu. lagi ngerokok juga loh. Jadi kayak lagi istirahat dulu gitu. Tapi aku yang di belakangnya Vian tuh pandangannya masih ke depan loh. Karena aku kan matanya kan ngikutin sama senternya gitu ya. Jadi pas awal tuh emang aku udah notice dulu kalau di depan tuh ada itu yang sosok itu yang sosok apa? Yang putih. Yang tanpa kepala gitu sih. Lah di situ kronologi yang diliatin. Tapi itu yang ngeliat berarti Vian, kamu, Udin nggak ngeliat tuh Udin nggak ngeliat. Udin kan di belakang, belum notice kalau itu ada sosok penampakan. Itu. Iya. Jadi pertama yang lihat tuh Vian kan pertama langsung gini kan, langsung nunduk. Habis itu langsung nyorot lagi loh ke depan. Lah pas nyorot ke depan udah itu ada. Bener-bener jelas. Malah pas itu tuh pas kelihatan jelas. Jaraknya semana kira-kira? Jaraknya sekitar deket sih, kayak 10 meteran lah kayaknya loh. Wow. Jadi dia tuh di tengah jalur, di persimpangan. Gede banget. Kayak orang duduk. Orang duduk bukan berdiri. Orang duduk tapi berarti di samping trek gitu. Iya, di persimpangan, di pas persimpangan ya. Oh. Jadi terus pas dia ngapain itu? Kepalanya nggak ada tapi tangan semuanya ada, kaki semuanya ada. Apa nggak jelas-jelas juga? Nggak jelas juga sih. Yang jelas tuh emang badannya kayak orang, terus warnanya putih. Warnanya gitu, putih, bener-bener putih jelas. Darah gitu nggak ada? Nggak ada darah. Kotor gitu nggak? Nggak. Bener-bener sempat mikir juga sih, kayak mikir logis ya. Kalau itu kayak karung iya, karung dari petani situ ya. Iya, apa enggak pohon terus dikasih karung dikasih biasanya. Kain gitu. Cuma pas dilihat-lihat bukan sih kalau. Berarti pas disorot ke center itu bener jelas banget. Iya, jelas banget, bener-bener. Kirain aku pas disorot ke center itu dia udah nggak ada. Ya. Pas itu malah jelas banget. Terus si Vian yang di depan itu langsung balik gitu. Balik berarti naik lagi kamu? Naik lagi ke pos 1 yang ada penjaga warungnya. Untungnya kan nggak jauh banget, jadi berapa meter doang lah. Terus naik, aku ngikutin di belakangnya. Lah si Udin belum notice ada itu. Dia tuh ngiranya ada hewan, kayak hewan lah. Terus akhirnya si Udin tetap santai aja naik gitu loh, karena si Vian juga udah naik, terus aku di belakangnya. Berarti posisi Udin udah di depan, kamu Vian belakang gitu, diganti posisi apa masih sama? Iya, sama, tapi kan balik loh arah ke atas. Lah, si Vian yang di depan sendiri, aku yang belakang. Udin di belakang lagi. Terus udah naik lagi ke pos 1 yang ada penjaganya tuh. Masih ada penjaganya? Masih ada. Masih ada. Terus si Vian
nanya ke penjaga warung. Nanya kayak punya center nggak Pak yang jauh gitu loh, tapi pakai bahasa daerah situ sih. Punya center nggak Pak yang bisa nyorot jauh gitu, jarak jauh. Terus si bapak-bapaknya tuh, apa sih Mas? Kayak, ada apa sih Mas? Orang bapak-bapak kayak si Hudin, si Vian ngomong gitu loh, nggak apa-apa Pak, kayak cuma sorotin aja ke track yang kita lewatin tadi gitu. Pas sudah di centerin terus tetap tanya loh Pak pakai apa sih Mas? Kayak terus si Vian baru bilang mau Pak anak kayak nah, sosok itulah. Terus habis itu udah si bapak-bapaknya langsung ngalihin sendernya, langsung dimatiin. Terus akhirnya si bapak-bapaknya tuh ikut turun sama kita. Oh iya. Jadi si bapaknya tuh ikut nemenin gitu ya? Iya, minta kita buat nungguin dia beberes warung dulu, baru turun bareng berempat. Jadinya kita turun. Pas udah turun, si bapak-bapaknya tuh jadi di depan sendiri loh. Depan sendiri buat itulah ya, apa? Buat leadernya gitu lah ya, buat yang udah paham gitu. Akhirnya udah lewat. Pertama emang panik banget ya, karena kan diliatin gitu. Terus udah pas lewat udah nggak ada gitu putih-putihnya. Kira-kira kenapa tuh Mas Nugi? Kenapa ada si putih-putih itu? Mas Pak, ini sering nggak sih terjadi kayak gini, ada putih-putih gitu? Apa nggak berani nanya malah? Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.